Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Dwiki Rahmawan. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Kali ini saya ditugaskan ujian akhir semester oleh Ibu Devi selaku dosen Ilmu Pengantar Psikologi untuk menerangkan kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh 6 kelompok kemarin. Jadi teman-teman, sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan dengan lingkungan sekitar, atau sensasi pada dasarnya merupakan tahapan awal dalam penerimaan informasi. Sensasi dalam bahasa Inggris adalah sensation. Sensasi ini juga berasal dari kata Latin yaitu sensatus yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi, warna hijau, atau rasa nikmatnya sebatang coklat. Dennis Kohn pernah mengatakan bahwa sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian sensasi adalah penerimaan alat indera terhadap stimulasi, atau bisa dikatakan stimulasi terhadap penginderaan. Lalu, apa saja sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi? Nah, dalam buku pengantar ilmu psikologi yang ditulis oleh Ibu Eli Marlina MSI, ada 5 teman-teman, berdasarkan dari teori deteksi. Yang pertama ada kekuatan sinyal. Nah, kekuatan sinyal ini mungkin bisa diartikan sebagai kekuatan dari faktor yang mempengaruhi sensasi tersebut. Misalnya kita merasakan es krim, teman-teman, es krim coklat. Nah, kekuatan sinyalnya mungkin berasal dari es krim tersebut. Yang kedua, ada sifat-sifat tugas atau pekerjaan. Mungkin di sini faktor pekerjaan ya. Pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu. Misalnya ketika individu menonton suatu film di bioskop. Misalnya kemarin tuh yang lagi rame film Avatar. Sensasi yang dirasakan oleh penonton tentu sangat menakjubkan karena bisa melihat teknologi CGI yang sangat menakjubkan, mulai dari pegunungannya, hutannya, lautnya yang sangat memukau. Terus yang ketiga ada harapan individu. Mungkin di sini harapan individu terhadap sesuatu yang dirasakannya. Misalnya dia mengharapkan kalau film ini tuh bakal bagus, bakal colorful. Nah, itu yang menyebabkan sensasinya mungkin lebih meningkat. Mungkin kalau misalnya ketika menonton horor jadi lebih menakutkan atau gimana, mungkin sensasinya akan lebih dapat teman-teman dibanding kalau misalnya nonton horor tapi yang cuma ya tidak ada sensasi horor-horornya sama sekali. Terus yang keempat ada konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman. Nah, misalnya kita melakukan sesuatu lalu kita diberikan penghargaan, nah pasti ada sensasi yang didapatkan oleh setiap individu tersebut. Baik penghargaan maupun hukuman, pasti ada sesuatu yang dirasakan oleh setiap individu tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam sensasi, teman-teman. Terus yang terakhir ada norma standar ukuran yang dikenakan individu. Nah, yang kedua teman-teman ada teori sensasi. Nah, di dalam teori sensasi ini ada 2, yaitu sensasi normal dan juga sensasi murni. Nah, untuk yang sensasi normal, penerimaan, persepsi, dan juga reaksi merupakan 3 komponen penting dalam pengalaman sensori. Nah,
Organ sensori ini berkaitan erat dengan sistem persyarafan yang berfungsi sebagai reseptor dan juga penghantar stimulus untuk terciptanya persepsi yang menimbulkan reaksi dari setiap individu, teman-teman. Nah, yang kedua ada sensasi murni. Nah, untuk sensasi murni ini itu jarang dirasakan oleh setiap individu, tapi sekalinya tercipta, nah si individu itu akan mengaitkannya dengan kejadian yang lalu. Misalnya pada waktu apa ya, kemarin tuh yang namanya ospek, teman-teman, ospek mahasiswa. Nah itu kalau misalnya di jurusan saya di Humas itu ada sirine, teman-teman, waktu malam-malam atau waktu makan atau apa, yang itu tuh dapat menimbulkan reaksi kita tuh yang sangat apa ya, kalau sampai sekarang itu kerasanya tuh kayak kaget, mungkin takut atau cemas mungkin, teman-teman. Nah itu dia dua teori sensasi, teman-teman. Oke, teman-teman, yang ketiga ada proses sensasi. Menurut saya proses sensasi ini diawali dari apa yang diterima oleh otak kita lalu diaplikasikan dalam panca indera kita. Misalnya kita dalam suatu pameran atau museum, kita melihat banyak karya seseorang, baik itu patung, lukisan, atau apapun itu yang diterima oleh otak kita lalu diaplikasikan oleh panca indera kita, teman-teman. Yang dalam hal tadi itu berkaitan dengan mata. Nah, mata ini menjadi reaktor, teman-teman, menjadi reaksinya. Nah, yang memberikan sensasi ke diri kita ya. Misalnya kita tadi kan melihat banyak lukisan, patung, ya pasti reaksi atau sensasi kita kayak, wah, jago banget ya orang yang bikin patung ini, yang bikin lukisan ini. Nah, jadi menurut saya itu pasti suatu sensasi pasti akan diawali dari apa yang kita tangkap melalui otak lalu dialirkan ke panca indera kita, teman-teman. Jadi ya itu menurut saya proses sensasi. Oke, untuk materi yang kedua kali ini yaitu persepsi. Apa sih persepsi, teman-teman? Apa persepsi itu sama dengan pandangan? Nah, betul. Menurut saya, persepsi itu sama dengan pandangan, teman-teman. Jadi, pandangan kita terhadap orang lain, atau bisa disebut lingkungan lah. Pandangan kita terhadap lingkungan yang bisa berbeda-beda, teman-teman. Mulai dari pandangan kita terhadap lingkungan ini mau baik ataupun buruk, itu tergantung dari kitanya, teman-teman, yang bisa menimbulkan persepsi tersebut. Nah, yang pertama, teman-teman, ada persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini proses yang kita lakukan untuk memahami kehidupan, mau itu kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang lain. Nah, biasanya kita sering banget, teman-teman, melakukan hal ini. Mulai dari mencari tahu apa yang orang sukain dan orang yang tidak disukain. Mulai dari apa ya, memahami perilaku orang lain, apa ya, mempelajarinya, dan apa ya, mengantisipasi perilaku orang lain tersebut untuk tidak terjadi di situasi yang berbeda, teman-teman. Nah, kalau begitu apa aja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi setiap individu? Nah, dalam buku tadi yang pertama itu ada ketersediaan informasi sebelumnya. Nah, ini menurut saya ini nih yang menjadikan persepsi orang bisa salah, teman-teman. Yang misalnya dia mengetahui informasi sebelumnya itu tidak semuanya gitu, tidak detail. Nah, jadi dia memberikan persepsi atau pandangan terhadap orang lain itu tidak sesuai dengan aslinya, teman-teman. Dalam pepatah itu bisa jadi don't judge book by its cover. Nah, itu, teman-teman. Jadi dia cuma melihat dari covernya doang.
dia cuma lihat dari awalnya doang, oh orang ini tuh kayak gini, padahal setelah dilihat aslinya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi ketersediaan informasi ini atau informasi ini ya memang sangat penting untuk menimbulkan persepsi orang-orang teman-teman. Jadi sangat penting lah pokoknya. Nah teman-teman, yang kedua ini ada kebutuhan. Nah kebutuhan juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi persepsi teman-teman. Biasanya individu cenderung mempersepsikan sesuatu itu berdasarkan kebutuhannya. Misalnya dia lagi lapar, pasti dia akan cenderung lebih mementingkan laparnya itu. Dia nggak akan dia tidak akan peduli dengan orang-orang yang lagi main HP, yang lagi makan, yang lagi jalan-jalan, yang lagi apapun itu, pasti dia akan lebih memperhatikan dirinya sendiri yang sedang lapar. Nah, yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini penting. Saya bilang penting karena misalnya kita melihat ada orang yang lagi naik motor terus nerobos lampu merah. Nah, di masa lalu kita pernah melakukannya teman-teman, dan itu berakibat fatal. Nah, kita bakal menimbulkan persepsi yang sama teman-teman. Kita bakal kita akan mempersepsikan hal itu menjadi, aduh ini takutnya bakal terjadi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, mungkin itu teman-teman, segitu berpengaruhnya pengalaman masa lalu terhadap persepsi setiap individu. Nah, teman-teman, ada juga loh faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama ada emosi, teman-teman. Nah, emosi ini sangat berpengaruh dalam persepsi seseorang. Misalnya dia lagi bad mood, terus dia buka Instagram, lalu ada yang membuat dirinya kesal, pasti dia akan reaksinya mungkin bisa tiba-tiba memberikan komentar negatif. Atau misalnya kita lagi ngobrol nih teman-teman sama orang lain atau teman kita, nah tiba-tiba ada orang yang emang emosinya tuh lagi nggak terkontrol atau lagi bad mood, yang menyebabkan dirinya tuh merasa terganggu atau merasa nggak enak gitu. Ini apa sih orang-orang tuh ngemudiem atau berisik. Nah, itu bisa menimbulkan persepsi teman-teman dari orang yang emosi tersebut. Yang misalnya dia awalnya atau biasanya melihat orang yang lagi ngobrol itu biasa aja, dikarenakan dia lagi emosinya lagi nggak stabil atau nggak terkontrol, yang membuat dia menjadi mempersepsikan jadi tidak baik. Nah, yang kedua ada impresi atau hal-hal yang ditonjolkan oleh setiap individu. Nah, misalnya kita pernah melihat teman kita ini jago menggambar teman-teman, tapi dia bilang kalau misalnya hobinya itu banyak. Nah, pasti kita mempersepsikan hal yang ditonjolkan oleh orang tersebut. Pasti kita akan langsung kepada menggambar atau melukisnya tersebut. Misalnya, kamu kan jago lukis atau gambar, boleh lihat gak sih hasilnya gitu. Daripada dia mencoba mencari ide dari hobi dia yang lain, dia akan lebih mempersepsikan hobi yang sudah jelas-jelas dia menonjol gitu. Nah, yang ketiga ini ada konteks teman-teman. Misalnya kita lagi ngomongin pemain bola di Indonesia teman-teman sama teman kita, tapi ada juga yang ngobrolin sama pemain bola, tapi karena kita lagi konteksnya ini ngomongin pemain bola di Indonesia, tapi teman kita malah ngomongin Cristiano Ronaldo, yang jelas-jelas sama-sama pemain sepak bola, tetapi negaranya beda teman-teman. Nah, ini perbedaan negara juga bisa termasuk dalam konteks teman-teman, yang menyebabkan persepsi seseorang berbeda-beda. Nah, yang keempat ini ada aplikasi
persepsi melalui panca indera, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, panca indera itu ada penginderaan penglihatan, teman-teman, ada penciuman, ada perabaan, ada perasa, teman-teman, atau pengecap, dan juga pendengaran, teman-teman. Nah, ini ada aplikasi dalam penginderaan melalui mata ya, teman-teman, indera penglihatan. Nah, persepsi itu bisa timbul melalui indera penglihatan, teman-teman. Apa yang kita lihat atau ya, apa yang kita lihat itu bisa menimbulkan persepsi, teman-teman. Misalnya kita lihat orang lagi diem di di sebuah bangunan yang jendelanya tuh kebuka, terus dia kayak condong ke depan gitu, teman-teman, kayak mau bunuh diri. Nah, itu persepsi kita. Aduh, apa ini orang tuh mau bunuh diri, atau orang ini cuma mau melihat pemandangan, atau hal-hal lain yang bisa ditimbulin melalui panca indera penglihatan, teman-teman. Nah, yang kedua ada persepsi melalui indera pendengaran. Nah, ini teman-teman yang biasanya yang jadi sumber gosip, teman-teman. Nah, ini persepsi, teman-teman. Persepsi melalui indera pendengaran. Nah, biasanya kita tuh ngedengar seseorang cerita atau apapun itu, tapi tidak sampai beres ceritanya, lalu kita menceritakan kepada orang lain. Nah, tentu itu bisa menimbulkan persepsi yang salah, teman-teman. Yang awalnya harusnya berita ini tuh tentang kebaikan, tapi karena kita ini dengarnya cuma setengah, nah malah jadi berakibat buruk, teman-teman, persepsinya. Nah, begitu contohnya. Yang ketiga ada persepsi melalui indera penciuman. Nah, ini pasti berkaitan dengan hidung ya, teman-teman. Apa yang kita cium gitu. Oke. Yang keempat ini ada persepsi melalui indera pengecap. Yang dalam hal ini lidah ya, teman-teman ya, atau dalam mulut kita. Nah, biasanya kita tuh mempersepsikan sesuatu, misalnya rasa rasa es krim, rasa pisang, atau apapun itu, teman-teman. Misalnya kita persepsiin kalau misalnya rasa coklatnya itu bakal kayak gini deh, manis atau apa, ternyata yang kita rasain tuh pahit, teman-teman, atau coklatnya tuh ternyata emang coklat yang pahit. Misalnya pisang, misalnya dalam persepsi kita pisang ini tuh bakal matang, ternyata pas lagi kita makan ternyata itu ada bagian busuknya, teman-teman. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir ada persepsi melalui indera kulit atau perabaan ya, teman-teman. Apa yang kita sentuh. Nah, itu misalnya kita menyentuh teman-teman, nyentuh kuping orang lain, teman-teman, atau nyentuh bagian tubuh apapun gitu yang menimbulkan persepsi orang. Misalnya gini, misalnya kita salamnya itu punya khas. Misalnya kita salamnya tuh ke kepala gini, teman-temannya, sama teman kita. Nah, mungkin orang-orang melihat persepsinya itu misalnya, kok orang itu nggak sopan banget ya gitu, pakai tangan kayak gini. Nah, padahal itu tuh hal yang udah biasa kita lakukan. Nah, yang kelima ini ada proses persepsi, teman-teman. Nah, stimulus yang telah diterima oleh panca indera disebut dengan sensasi. Nah, sensasi ialah perasaan yang sebenarnya pernah kita rasain atau sebelumnya tuh pernah ada gitu. Nah, sensasi ini lalu dimasukin ke dalam otak, lalu dimaknai oleh proses-proses yang mempengaruhi persepsi. Nah, setelah stimulus yang telah diterima oleh panca indera ini dimasukin ke otak, jadilah sebuah persepsi, teman-teman. Persepsi ialah proses pencairan informasi untuk dipahami, alat untuk memperoleh informasi. Nah, sedangkan alat untuk memahami adalah kognisi atau kesadaran, teman-teman. Nah, menurut saya persepsi dan sensasi ini sangat berkaitan erat, teman-teman. Mulai dari sensasi itu apa yang kita rasakan. Kalau misalnya persepsi itu apa yang kita pikirkan, teman-teman.
sama-sama ada di sistem syaraf kita, teman-teman. Nah, teman-teman, yang terakhir ini ada perbedaan sensasi dan persepsi. Nah, menurut saya ini keduanya tuh sama ya, teman-teman, melalui otak kita. Nah, kalau persepsi itu hanya sampai di otak kita doang gitu. Jadi menimbulkan pandangan kita, apa yang kita pikirkan. Nah, kalau sensasi ini lebih ke apa ya? Yang dirasainnya gitu, teman-teman. Misalnya dari otak itu langsung dialirin ke mata, ke hidung, ke telinga, ke lidah, dan organ tubuh lainnya, teman-teman, yang menimbulkan sensasi yang dirasakan oleh individu tersebut. Walaupun di apa ya, di persepsi juga ada sangkut pautnya dengan organ tubuh kita. Misalnya persepsi yang kita lihat dari mata, ada yang persepsi yang kita lihat dari yang lainnya. Tapi menurut saya persepsi itu lebih ke apa ya? Lebih apa yang kita pikirkan di otak kita. Kalau misalnya sensasi itu apa yang kita rasakan, teman-teman. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya, teman-teman, pemaparan materi dari sensasi dan juga persepsi, teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya pasti banyak kesalahan dari saya, baik dari penyampaian materi atau yang lainnya. Semoga bisa dimaklumi karena saya dan kita semua masih sama-sama belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.